juga gugatan judicial review untuk nomor 17 APBN ini karena kami melihat bahwa saat ini kita nggak bisa tinggal diam gitu loh. Kita nggak bisa melihat bahwa ada kemaksiatan, ada kemunafikan yang benar-benar terpampang di depan mata kita gitu kan. Jadi nah ya Zi, tadi kamu di awal sempat menyebutkan ini kemenangan semu. Maksudnya apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amrul di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Dan teman-teman selalu kita mengundang para pejuang. Dan tentu kita sekarang kedatangan sosok dari tim kuasa hukum dari proses gugatan ke MK yang teman-teman sekarang kan MBG itu sudah dipisahkan dari anggaran pendidikan. Betul. Dan ini kita ngobrol dengan tim kuasa hukumnya, panggilannya Yazi. Betul. Yazi, nama lengkapnya? Oke, mungkin saya memperkenalkan diri ya, para teman-teman. Saya nih Yazi Zubaid Muhammad Bilfaqih, biasa dipanggil Yazi. Alhamdulillah saya berasal dari Fakultas Hukum UGM nih, Mas. Oke, Yazi. Nah, kamu kan tim kuasa hukum dari apa itu undang-undang judicial review terhadap undang-undang. Betul. Nah, jadi seperti ini Mas. Mungkin kita klarifikasi dikit ya. Saya itu adalah tim pendukung kuasa hukum. Maksudnya itu menyiapkan baik itu materi ataupun data yang dibutuhkan oleh tim kuasa hukum pemohon pada perkara nomor 40 Mahkamah Konstitusi kemarin, teman-teman. Yang kita ketahui itu adalah tentang pemisahan dari MBG dari anggaran pendidikan. Sebentar. Jadi kamu adalah tim pendukung kuasa hukum. Betul, tim pendukung kuasa hukumnya. Terus? Nah, kita ketahui sendiri bahwa alhamdulillah kita mendapatkan kemenangan yang semu, saya bilangnya seperti itu. Kemenangan yang semu itu karena sejak tahun APBN 2027 ini MK sudah menegaskan bahwa MBG itu tidak boleh lagi dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Tidak boleh lagi dimasukkan dalam mandatory spending yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Nah, mandatory spending itu 20% anggaran APBN itu hanya untuk pendidikan. Nah, kemarin itu yang kita gugat Mas Kozin itu adalah soal di pasal 22 ayat 3. Nah, di pasal 22 ayat 3-nya tersebut itu menjelaskan ada beberapa ayat pasalnya itu yang terkesan ambigu dan memberikan kesempatan bagi 22 ayat 3 itu dari undang-undang apa? Dari UU nomor 17 APBN tahun 2025. Dan tahun 2026 ini sendiri. Nah, dari UU nomor 17 ini di pasal 22 ayat 3 itu kan menyebutkan bahwa anggaran pendidikan itu bisa digunakan untuk penyelenggaraan pendukungan pendidikan. Salah satunya itu MBG itu, Mas. MBG itu sendiri. Jadi kalau bisa dibilang saat ini tuh kan dari anggaran pendidikan yang 20% itu kan pemerintah mengeluarkan sekitar 733 triliun. Ya. Nah, 268 triliunnya itu hanya untuk MBG. Jadi hampir separuhnya. Bukan separuhnya, hampir 30%-nya. Hampir 30%-nya itu untuk MBG. Betul, makanya terjadi banyak efisiensi anggaran di berbagai macam sektor-sektor lain di pendidikan, Mas. Salah satunya entah itu tukin, entah itu tunjangan-tunjangan guru, bahkan pengangkatan guru honorer juga terhambat. Jadi terjadi efisiensi di sektor pendidikan. Betul, karena MBG itu sendiri menggunakan anggaran pendidikannya menyedot sepertiganya lah ya. Sepertiga, 30% saya bilang. Oke. Nah, itu sebenarnya bisa dibilang kalau sebentar, kalau anggarannya 700 berapa pendidikan itu? 733 triliun. 33. Kalau anggaran MBG-nya 263. Berarti ya lebih dong dari sepertiga. Ya, hampir seperti itu. Kalau perhitungannya itu sekitar karena kan sudah MBG ini hampir berjalan 2 tahunan ya. Iya, maksudnya 263 data terkini. Kalau kali 3. Ya kan, itu kan sudah berapa itu? 200, 600, 720-an. Iya, ya, betul. Sepertiganya lebih. Betul, sepertiganya lebih itu. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, kemarin itu bisa dibilang
yang mengajukan judicial review soal MBG ini tuh bukan hanya satu perkara, Mas. Oh. Ada 3 perkara. 3 perkara. 3 perkara yaitu adalah perkara nomor 40, perkara nomor 52 dan perkara nomor 55. Secara inti perkaranya itu sama tentang jadi bagaimana 40, 52 sama 55. Inti perkaranya adalah sama. Sama, tentang bagaimana sih pemisahan MBG ini dari mandatory spending anggaran pendidikan seperti itu. Kan kalau sebelumnya dianggap sebagai anggaran pendukung pendidikan. Betul. Kalian sudah bisa ngeluarin nih, betul. Ya kan? Itu alasan atau argumentasi untuk mengeluarkan itu dari pendidikan ini gimana? Nah, salah satunya yang kita mencoba untuk membahas itu adalah tentang IPM. Kalau IPM tahu itu adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia. Nah, di IPM ini sendiri kami memaparkan bahwa data IPM ini berbanding terbalik dengan data jumlah SPPG itu sendiri. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya itu IPM itu kan dengan daerah dengan IPM terendah itu seharusnya itu bisa memiliki lebih banyak SPPG. Kenapa? Karena IPM yang terendah itu kan berarti secara kualitas pendidikan, secara kualitas kesehatan, secara kualitas sumber daya manusianya itu berarti kan sangat rendah. Berarti kan perlu adanya support dari pemerintah kan. Nah, tetapi kenapa itu tidak berbanding lurus dengan adanya pembangunan SPPG di daerah-daerah tersebut? Kita buka data ya, Mas. Kita buka data berdasarkan data BPS, berdasarkan Badan Pusat Statistik Nasional ataupun berdasarkan data-data di BGN. Contohnya aja, daerah dengan IPM terendah itu adalah Papua Pegunungan. Papua Pegunungan itu hanya punya 14 SPPG. Untuk satu provinsi? Untuk satu provinsi. Bayangin 14 SPPG. Dan itu berbanding terbalik dengan IPM kedua tertinggi di Indonesia, itu adalah Jawa Barat. Itu punya hampir sekitar, kalau mohon maaf ya, saya bilang 6.700 SPPG, Mas. Jadi dari situ kan kelihatan datanya ini kok sepertinya seolah-olah program ini hanya untuk demand side gitu loh. Ini hanya untuk kebutuhan gitu loh. Untuk kebutuhan siapa? Kebutuhan para kroni dan para oligarki. Karena siapa sih yang diuntungkan dari MBG ini sendiri? Sebenarnya bukan mahasiswanya, bukan siswanya gitu loh, bukan anak-anaknya gitu. Karena saya melihat dari datanya aja, dari 6.700 SPPG di Jawa Barat, itu kalau dihitung per satu SPPG itu 3.000 porsi ya. Berdasarkan argumentasi dari BGN, dia bilang bahwa 3.000 porsi SPPG gitu kan. Nah, itu otomatis dari 6.700 itu kan dikali hampir sekitar 20 juta. Sedangkan jumlah siswa yang ada di Jawa Barat sendiri tidak sampai mencapai 20 juta porsi. Itu kan sebuah miskalkulasi yang sangat-sangat benar-benar menandakan bahwa sebuah program ini tidak dirancang dengan tersistematis. Jadi di Jawa Barat jumlah SPPG-nya itu justru melebihi dari jumlah kebutuhan siswanya. Coba kita buka data ya, Mas ya. Mungkin saya agak kita kura-kura lupa dan saya agak lupa, tapi itu benar-benar terjadi. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe podcast Pejuang ya. Dan sekarang juga teman-teman kalau mau bergabung atau mendukung podcast Pejuang bisa join atau gabung, klik di sebelahnya subscribe itu ada gabung membership atau komunitas podcast Pejuang, klik di situ. Nanti teman-teman akan gabung dan akan ada kesempatan untuk mendapatkan kiriman merchandise bagi members yang kriteria pertama. Kita akan kirimi merchandise berupa buku senilai 60.000. Kemudian level lebih tingginya lagi itu kita juga akan kirimin merchandise yang lebih tinggi sampai maksimal kita akan kirimkan untuk membership yang level paling tinggi. Kita akan kirimkan merchandise buku yang nilainya sampai 500.000 rupiah loh. Nah, teman-teman jangan lupa buka profil podcast Pejuang di halaman depan, lalu selain klik subscribe, klik juga gabung. Di samping kliknya itu ada tanda bintang, nah itu klik aja, nanti ada pilihan-pilihan ya. Oke, kita kembali ke Yazi soal data tadi gimana? Nah, menurut data yang kita bisa lihat ya, dari data yang kita buka di putusan MK itu di IDN Times bahwa
data sebaran SPPG di Indonesia per Juni 2026 ini itu ada sekitar 29.991 SPPG. Nah, 29.991 SPPG itu provinsi paling mendominasi itu adalah Jawa Barat dengan IPM-nya sekitar 75,990. 75,90 lah. Itu mendominasi dengan total 6.721. Bayangkan dengan IPM yang rendah, Mas. Daerah-daerah dengan IPM yang rendah. Yang tadi nih saya sebutkan nih Papua Pegunungan, itu hanya IPM-nya 54. Indeks pembangunan manusia hanya 54, tapi hanya memiliki 14 SPPG. Terus kita lihat Papua Tengah, IPM-nya 60,64. Itu 36 SPPG. Atau mungkin karena jumlah siswanya. Sebenarnya kita lihat ya proyek distribusinya ini, Mas. Ini proyek distribusi MBG itu sangat kontras banget nih antara provinsi tersebut. Ini kita contoh ya. Kita lihat bahwa di Jawa Barat itu 6.721 SPPG itu mampu memproduksi 20 juta porsi MBG per hari. Kapasitas ini menghasilkan surplus sebesar 7.724.000 porsi dari total kebutuhan 12 juta peserta didik. Ini kan sangat-sangat berbanding terbalik kan, Mas. Maksudnya itu surplus loh. Padahal kalau kita lihat contohnya di NTT dari 566.280 siswa hanya 253.000 yang mendapatkan MBG, hampir 50%-nya tidak mendapatkan MBG. Itu di NTT. Padahal indeksnya juga lebih rendah. Lebih rendah daripada Jawa Barat. Jadi kan seolah-olah MBG ini hanya berdasarkan demand base gitu loh. Ya. Demand dari kebutuhan dari orang-orang yang ingin punya SPPG. Oh, bukan demand dari kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa. Tapi demand dari orang-orang yang dalam tanda kutip bisnis itu SPPG ini. Betul. Kan gitu ya. Jadi yang daerah-daerah tertentu itu kekurangan tapi malah SPPG-nya dikit, ya kan. Daerah tertentu malah kelebihan. Betul. Nah, ini kalau dari sisi pemohon, biasanya kan pemohon itu ada beberapa grup ya. Iya, betul. Itu ada berapa grup? Pemohon itu untuk perkara nomor 40 sendiri ya, Mas. Itu ada Yayasan Belajar Nusantara. Itu termasuk juga seperti yayasan pendidikan juga yang menaungi teman-teman belajar. Itu salah satu pemohon pertama. Terus yang kedua itu ada beberapa mahasiswa juga. Kebetulan mahasiswanya deket sini juga, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Ciputat. Itu juga teman-teman saya. Salah satunya Mas Rigza Anung gitu. Nah, dari pemohon-pemohon tersebut, mereka kan bisa dibilang terdampak ya, karena mereka adalah seorang mahasiswa, mereka juga adalah seorang yang memiliki yayasan pendidikan gitu kan. Sangat-sangat punya fokus untuk pemerhati pendidikan itu sendiri kan, untuk siswa itu sendiri kan. Nah, makanya mereka mengajukan perkara tersebut dan menyerahkan kuasa hukumnya kepada Dignity Law Firm. Itu adalah kuasa hukumnya. Dignity Law Firm itu di Jakarta. Di Jakarta Pusat. Lalu kamu jadi bagian dari supporting dari timnya itu. Dignity Law Firm itu. Total ada berapa orang sih? Total itu untuk kuasa hukumnya itu sendiri banyak, Mas, karena kami melibatkan berbagai macam elemen masyarakat kebetulan. Ada baik dari kita mengambil kayak ahli dari guru honorer, kami mengambil dari bisa dibilang yang terdampak secara langsung siswanya, baik itu siswa SMA, SMP dan segala macam. Terus kami juga mengambil berbagai macam ahli, baik itu kayak mungkin seperti kalau dosen-dosen FHUGM gitu kan, yang ikut itu Mas Herlambang, Mas Yance Arizona, itu dosen-dosen yang sebagai pemerhati isu-isu sosial, termasuk salah satunya nih MBG itu sendiri. Nah, kita masyarakat umum tahu-tahu aja tiba-tiba keluar putusan bahwa anggaran MBG tidak boleh lagi menggunakan anggaran pendidikan. Itu sebenarnya kalian prosesnya udah berapa lama sih? Wah, panjang itu, Mas. Itu dari pertama kali itu 26 Januari 2026 ini. Kami sudah mengajukan gugatan. Jadi sejak awal-awal rame-rame MBG kalian udah mengajukan gugatan? Udah mengajukan gugatan judicial review untuk nomor 17 APBN ini. Karena kami melihat bahwa saat ini kita nggak bisa tinggal diam gitu loh. Kita nggak bisa melihat bahwa ada
ada kemaksiatan, ada kemunafikan yang benar-benar terpampang di depan mata kita gitu kan. Oke. Jadi di samping kalian itu demo, kalian juga melakukan judicial review. Betul. Karena saat ini pergerakan mahasiswa itu harus memiliki impact, Mas. Harus memiliki dampak gitu loh. Karena yang kita pikir saat ini itu kalau kita hanya menggunakan cara-cara lama, kita hanya menggunakan cara-cara yang bisa dibilang dengan metode yang ya sudah terlampau lama, itu tidak ada memiliki daya gedor, tidak memiliki daya tekan gitu loh. Karena saat ini kan pergerakan mahasiswa itu sendiri kan seolah-olah sedang ditekan gitu. Kami tidak diberikan akses, kami tidak diberikan ruang, bahkan untuk kita berpikir, untuk kita berdiskusi aja dalam kampus aja itu sudah dibatasi, baik itu dengan jam operasional kampus, baik itu dengan bisa dibilang pembatasan kelulusan mahasiswa gitu kan, yang hanya boleh 5 tahun 6 tahun gitu kan. Di luar itu di demo dan segala macam. Dari situ kan kami melihat bahwa apa yang bisa kita lakukan, apalagi sebagai mahasiswa hukum gitu kan. Ya satu-satunya cara yang legal gitu kan, cara-cara yang bisa dibilang menggunakan kemampuan kita, ya kita mengajukan judicial review terhadap undang-undang ke MK gitu loh. Seperti itu. Nah ya Zi, tadi kamu di awal sempat menyebutkan ini kemenangan semu. Maksudnya apa itu? Kemenangan semu. Jadi gini, bisa dibilang kemenangan semu itu adalah kemenangan yang seolah-olah itu membuat kita bahagia, tetapi rasanya itu kita belum lega karena hal itu gitu loh. Jadi kemenangan yang seolah-olah seperti kita menang tetapi kita tidak lolos. Jadi kayak kalau saya analogikan ya, itu kita menang juara, kita menang di perebutan juara ketiga. Kita tidak juara 2, tidak juara 1 gitu kan. Jadi seolah-olah ya kemenangan yang semu gitu. Kenapa? Semunya itu kenapa? Semunya itu karena bisa dibilang dari berbagai perkara-perkara tersebut, salah satu kayak 52 ataupun 55 itu kan salah satunya ingin mencoba bahwa MBG ini tidak bisa lagi menggunakan pos anggaran gitu kan. Memang benar dengan adanya putusan perkara nomor 40 itu MBG itu tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan. Jadi kalaupun mau dimasukkan dalam anggaran pendidikan itu harus di atas dari 20%. Maksudnya gini, anggaran pendidikan untuk pendidikan sendiri itu 20% dan itu udah pakem dengan adanya putusan MK tersebut. Kalau MBG tetap mau dimasukkan dalam pos anggarannya, itu harus di atas dari 20%-nya. Anggap 20%, 24% APBN gitu kan untuk anggaran pendidikan. Nah, 20% untuk pendidikan, 4%-nya untuk MBG. Seperti itu pemisahan pos anggarannya. Nah, pemisahan pos anggarannya itu kalau berdasarkan putusan MK itu paling lambatnya tahun 2028. Paling lambat, tetapi tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan ya itu sejak tahun 2027 ini. Jadi masih ada bisa dibilang kayak 2026 ini kan masih berlangsung gitu kan. Harapan kami dari 2026 ini sudah ditetapkan gitu loh. Jadi sudah stop. Ada stop gitu. Tapi putusan MK-nya itu berlaku 2028. 2027. 2027. Bukan 2028. Bukan 2028. 2028 itu paling lambatnya. Paling lambat tapi pemisahan pos anggaran. 2027. 2027 itu adalah mandatory spending anggaran pendidikan yang 20% itu tidak boleh dicampur adukkan dengan MBG. Kalau 2027 MBG masih menggunakan anggaran pendidikan 20% ya, sekitar 20%. Atau katakanlah DPR RI masih ketok palu bahwa itu bagian dari anggaran pendidikan, itu gimana? Nah, itu yang harus kita ketahui dan itu menjadi sebuah kegagalan negara, saya bilang gitu. Kan paling lambat 2028. 2027 harusnya masih bisa dong. Gini, dalam putusan perkara nomor 40 itu kan sudah dijelaskan kan bahwa bahkan kuasa hukumnya Mas Alan Hakim itu, kita sebagai tim kuasa hukum itu udah membaca 600 lembar halaman putusan MK dan kami mengkaji secara rinci sebenarnya apa sih yang dimaksud oleh MK ini, karena kan bahasa hukum kan sangat berbeda kan dengan bahasa implementasi dalam kehidupan gitu kan. Nah, kami mengkaji dan melihat bahwa ternyata yang ditunda oleh MK sampai tahun 2028 itu adalah pemisahan pos anggarannya. Jadi 2028 itu tenggat paling lama bagi bagi pemerintah untuk tidak boleh memasukkan
MBG ini ya, ke dalam anggaran pendidikan. Mau ke anggaran kesehatan bodo amat lah. Itu urusan lain. Tapi intinya anggaran pendidikan itu nggak boleh dimasukkan MBG sendiri. Nah, tahun 2027-nya itu 20%-nya mandatory spending atau anggaran pendidikan itu tidak boleh dicampur adukkan dengan MBG. Jadi nggak ada itu lagi kayak pasal 22 ayat 3 tadi yang kita gugat soal anggaran pendidikan gitu. MBG itu masuk dalam anggaran pendukung pendidikan. Nah, itu nggak boleh lagi tuh sejak tahun 2027. Ya sama dong. 2028 dipisahkan. Betul, dipisahkan. 2027 tidak diperbolehkan mengganggu 20%-nya. Apa bedanya? Bedanya seperti ini, kalau kita analogikan ya, lebih jauhnya lagi, 20% anggaran pendidikan tahun 2027 itu fokus untuk pendidikan, baik itu entah honorer, pembangunan sekolah, dana BOS, dan segala macamnya. Nah, 20% itu nggak boleh ada sama sekali anggaran MBG-nya. Oke. Nggak boleh ada anggaran MBG-nya, tetapi 20% itu boleh nih. Pemerintah itu melebihkan anggaran pendidikannya itu 4%, 5% gitu kan. Kan mandatory spending kan minimum. Ya kan? Minimum dari APBN. Ya kan? 20% harus untuk pendidikan. Nah, kalau semua pemerintah mau lebihkan, oh ya udah tahun 2027 aku ingin anggaran 25%. pendidikannya 25%. Nah, anggap seperti itu. Tambah 5%. Tambah 5%, 5%-nya buat MBG. Kalau 2028? Nah, 2028 harus ada pemisahan pos anggaran. Pemisahan pos anggaran istilahnya MBG itu nggak boleh dimasukkan dalam anggaran pendidikan lagi. Ya sebenarnya secara substansi sama juga kan? Secara substansi sama. Iya kan, misalnya berarti kan anggaran pendidikannya itu tetap 20%. Betul. Cuma kalau misalnya tambah 5% tadi untuk MBG, mungkin bisa dimasukkan. Sebenarnya kan sudah tidak masuk dalam 20% ini kan. Betul. Tapi dia mungkin berarti bisa di kesehatan, bisa di mana-mana gitu ya. Betul. Oke, paham. Jadi substansinya begitu ya. Betul. Artinya berarti nanti ketok palunya nanti di akhir tahun APBN itu sudah ke 27 itu ya. Betul. Ketok palunya DPR itu tidak boleh MBG itu mengurangin 20% ini. Betul, itu intinya 2027 itu tidak boleh mengurangi 20%. Karena kemarin itu kan yang rame di sosial media itu kan 2028-nya ini. Oh, ini adalah sebuah klarifikasi. Bahkan saya membuat tulisan gitu kan. Ini membuat tulisan bersama kajian juga, bersama Permahi UGM, bersama Dignity Law Firm, bersama Mas Alan Hakim juga selaku managing partnernya, managing founder dari Dignity Law Firm tersebut. Kami udah melakukan kajian dulu, dan data itu dulu. Seperti tadi hasilnya. Betul, gitu ya? Seperti itu hasilnya. Setelah kami ini analisis. Bisa jadi klarifikasi ini buat teman-teman juga, karena isu yang kemarin beredar itu 2028. Kan kalau 2028 kita bisa berimajinasi begini, ya 2028, 2029 udah pemilu kan gitu ya. Betul, ya kan? Betul. Ya sudah nggak ada gunanya lagi kan gitu ya. Nah, ini ternyata 2027 itu sebenarnya sudah berlaku kan sudah gitu, berlaku. Secara substansi ya. Gitu. Mungkin kalau semua kita lihat kan ya Mas, ini ada salah satu kajian yang kami buat juga, itu dari Permahi UGM. Nah, di Permahi UGM itu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia UGM, itu di salah satu kajian postingannya ini, cara membaca putusan MK itu, cara memahami putusan itu tidak sesederhana itu gitu. Jadi dalam putusan kali ini terdapat dua ketentuan yang berlaku dalam waktu yang berbeda tetapi harus dipahami sebagai satu kesatuan. Nah, ini menurut Mas Alan Hakim, dia bilang bahwa ketentuan pertama ini berlaku segera. Mulai penyusunan APBN 2027, anggaran MBG tidak boleh mengurangi pemenuhan mandatory spending pendidikan sebesar sekurang-kurangnya 20% APBN. Nah, ketentuan kedua itu masa transisi. Jadi tidak berlaku segera. Pemisahan struktur penganggaran MBG dari anggaran pendidikan diberikan waktu selambat-lambatnya sampai APBN tahun anggaran 2028. Ini bisa dilihat sendiri ya. Bisa dilihat sendiri. Ini di Permahi UGM. Nah, itu kami melakukan kajian terlebih dahulu, kami melakukan diskusi terlebih dahulu dengan kuasa hukum, apakah benar seperti ini, terus kiranya kayak gimana. Kami baca 600 lembar putusannya. Jadi tidak menyebarkan berita-berita yang bisa dibilang meresahkan masyarakat juga. Makanya saya bilang ini kemenangan yang semu. Seperti itu. Semuanya karena bisa dibilang kami berharapnya
dari 2026 ini anggaran pendidikan tidak boleh diganggu oleh MBG sama sekali. Itu seperti itu. Oke. Sip. Berikutnya ada lagi nggak yang mau disampaikan kira-kira yang perlu? Menurut saya sekarang kita sebagai seorang pejuang ya, kita sama-sama sebagai, bisa dibilang di podcast pejuang ini, kita mencoba untuk saling mengonsolidasikan, karena rakyat hanya membantu rakyat gitu kan. Kami hanya ingin yang terbaik untuk rakyat gitu. Kita jangan pernah bermimpi untuk rakyat, tetapi kita tidak menggandeng tangan bersama gitu. Makanya oleh karena itu kami berharap segala lapisan masyarakat di Indonesia itu sendiri memahami bahwa kita di sini itu adalah satu kesatuan gitu. Dan bagaimana cara untuk memperjuangkan hak-hak kita bersama gitu. Dan seorang guru memperjuangkannya dengan caranya masing-masing. Seorang PNS memperjuangkannya dengan cara yang masing-masing. Seorang mahasiswa memperjuangkannya dengan caranya masing-masing. Jangan pernah mencoba untuk menggagalkan pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman yang lain gitu, karena adanya perbedaan ataupun latar belakang yang berbeda. Karena hal itu kami berharapnya agar pemerintah itu introspeksi diri. Pemerintah itu menyadari bahwa semua keputusan mereka itu hanya keputusan yang populis. Kebijakan mereka itu kebijakan yang populis. Ini sebenarnya menyiapkan 2029 kah? Seperti seolah-olah kayak menyenangkan setiap kroni-kroninya saja gitu kan. Jadi kami berharap coba pahami bahwa kalian itu digaji untuk masyarakat. Kami membayar pajak ya, kami membayar pajak itu untuk kalian. Untuk tunjangan-tunjangan kalian. Untuk anggaran-anggaran rapat kalian. Dan kalau kalian nggak pernah berpihak kepada kami sebagai masyarakat, ya buat apa kalian duduk di kursi-kursi itu? Kalian adalah wakil rakyat, baik itu eksekutif, baik itu legislatif. Kalian dipilih oleh kami. Dan saya berbicara di sini bukan sebagai mahasiswa, saya di sini berbicara bukan sebagai seorang, tapi kami berbicara sebagai seorang masyarakat. Ini adalah keresahan hati yang harus saya ungkapkan gitu. Dan saya juga bersyukur diundang juga dalam podcast Cafe Pejuang ini. Oke. Dan terima kasih Yazi yang sudah jauh-jauh dari Jogja untuk ngobrol, bicara tentang MBG dan dari sisi perspektif tadi hukum yang akhirnya sudah bisa digagalkan dalam tanda kutip ya. Jadi sekarang secara konstitusi MBG sudah tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan gitu ya. Dan selamat buat teman-teman yang sudah memenangkan, walaupun mungkin tadi dibilangnya masih semu ini, tapi semoga ini bisa menjadi kontribusi untuk perbaikan di negeri ini. Kita tutup podcast kita kali ini. Pejuang bukan harapi.